Kita siap untuk memuji Tuhan. Awen. Bersyukur Tuhan, siang hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami, kehadiran-Mu yang menyelamatkan setiap kami, kehadiran-Mu yang memulihkan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya,
firman-Mu Tuhan, biar Kau berbicara buat setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Yeay. Yang pasti sehat semua kan, dan stay safe, oke? Pengumuman kita hari ini yang pertama ada persembahan dan perpuluhan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening GPDI Kasih Persaudaraan. Yang kedua, walaupun dalam musim PSBB ini kita juga tetap ada Connect Family. Bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan Google Meet sesuai dengan Connect Family dan fasilitatornya masing-masing, oke? Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi pastiin teman-teman fokus dan tangkap isi hatinya Tuhan. Happy Sunday! Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar. Ini adalah pertemuan terakhir untuk topik Winning with People. Nah, saya mengkategorikan Winning with People menjadi 2 level. Yang pertama adalah level yang saya kasih nama sendiri, don't clash. Jangan clash, jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan berantem. Dan level yang kedua adalah be influence, jadilah berpengaruh. Ini adalah level yang kedua, ini sering dibahas di dalam kepemimpinan, dan ini wajib tentu buat Anda para pemimpin, di mana kita memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain atau berdampak bagi orang lain. Tapi hari ini yang ingin saya bahas dan kita belajar sama-sama adalah level yang pertama, yaitu don't clash. Jangan bertengkar, jangan berantem, jangan berselisih. Kenapa? Untuk bisa mencapai level 2, Anda harus melalui level 1. Kalau level pertama saja kita nggak lulus, artinya kita masih punya banyak sekali clash dengan orang lain, di rumah clash, dengan siapa, di teman gereja clash, di teman kantor clash, di mana-mana Anda clash. Jangan bermimpi bahwa Anda akan mencapai level 2 di mana kemampuan dalam Anda berhubungan dengan manusia akan menjadi influence atau pengaruh. Ada banyak sekali teori untuk memenangkan sebuah hubungan. Waktu saya coba siapin teori-teori itu, waduh rasanya kok ruwet banget ya. Nah, hari ini saya memilih untuk menyampaikan satu tips sederhana tapi manjur, dan saya jamin jika teman-teman melakukan ini, maka teman-teman akan mengalami kemerdekaan dalam hubungan. Kenapa saya jamin? Karena saya sudah mencoba untuk melakukannya. Yuk sama-sama kita baca ayatnya. Di dalam Lukas 6 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini yang saya ingin saya highlight untuk kita perhatikan bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan expecting nothing back. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, coba teman-teman, saya ingin tanya nih. Teman-teman yang sudah bekerja, seandainya di kantor dibuat tim, Anda memiliki tim untuk menyelesaikan sebuah proyek, dan karena satu dan lain hal, mungkin teman Anda kurang memiliki kemampuan atau kapasitas yang cukup untuk mengerjakannya. Atau mungkin teman Anda asal-asalan. Tapi karena Anda ingin melakukan tanggung jawab Anda dengan baik, Anda melakukan yang terbaik, Anda berkorban untuk mengerjakan seorang diri. Anggaplah teman Anda membantu hanya 20%, tapi 80% adalah hasil kerja keras Anda. Sehingga akhirnya proyek itu bisa selesai dan baik. Tapi yang terjadi kemudian adalah teman Anda tidak mengucapkan atau berterima kasih kepada Anda. Ya setidaknya, aduh thank you ya, kamu udah bantuin, luar biasa loh. Padahal seharusnya ini kerjaan kita bareng-bareng, tapi kamu kerjain
sangat banyak. Thank you ya udah bantuin tim kita. Tidak ada berterima kasih kepada Anda. Dan lebih dari itu, teman Anda berbuat dengan caranya seolah-olah apa yang telah diselesaikan adalah hasil kerja dia. Sehingga ketika perusahaan memberikan reward, bukan Anda yang mendapatkan reward, tetapi teman Anda yang mendapatkan reward yang notabene tidak melakukan apa-apa. Saya mau tanya bagaimana perasaan Anda? Kesel, jengkel, apakah Anda masih sanggup berdamai dengan dia? Saya rasa pasti di situ akan terjadi clash, betul? Lebih dari itu, teman Anda justru membuat sebuah isu yang mengabarkan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak bekerja. Wow, apakah ada hal seperti itu di dalam dunia kerja? Saya yakin ada. Bagaimana kita menghadapi ini? Lalu contoh yang kedua, anggaplah Anda ketua Connect Family. Anda sudah melakukan tanggung jawab Anda melayani sebagai kakak sekolah minggu, Anda memberikan perhatian Anda, memberikan waktu Anda, memberikan uang Anda, setiap pengorbanan sudah Anda lakukan. Tetapi orang yang Anda perhatikan, orang yang Anda gembalai, anak yang Anda gembalai, justru berbicara hal yang buruk tentang Anda di belakang Anda. Jahat ya, sama seperti yang tadi. Contoh yang di kantor, jahat ya. Ya itu jahat memang. Pertanyaan saya, bagaimana jika Anda menghadapi ini? Lalu kemudian, anggaplah Anda sudah melakukan banyak hal, pelayanan di gereja, tapi Anda tidak mendapatkan penghargaan yang layaknya Anda dapatkan. Mungkin kita kecewa, mungkin kita jengkel. Salah apa enggak sih kalau kayak gitu jengkel atau kecewa? Kalau bicara salah atau enggak, secara manusiawi itu pasti wajar. Itu manusiawi maksud saya, tetapi kan masalahnya yang akan kita pelajari hari ini bukan apa yang wajar bagi manusia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan Lukas 6 ayat 25 tadi yang sudah kita baca dalam bahasa saya, kurang lebih seperti ini. Allah kita, Allah yang maha tinggi itu punya sifat seperti ini. Dia melakukan kebaikan terhadap siapa? Ayat tadi katakan, terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Perhatikan ya, Allah kita melakukan kebaikan terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Nah, kita ini kan anak Allah. Jadi, kalau kita anak Allah, firman Tuhan bilang harusnya kamu juga sama. Minimal kamu bisa mengasihi musuhmu, berbuat baik, dan tidak mengharapkan balasan, expecting nothing back. Mungkin teman-teman ada yang bilang, oh saya mah kalau melakukan kebaikan nggak pernah mengharapkan balasan kalau saya melakukan sesuatu. Saya akan jawab yang benar, maaf, saya kurang percaya. Menurut saya, hampir semua manusia, karena ini hal yang manusiawi, ketika dia melakukan kebaikan, dia minimal ingin dihargai. Mungkin bukan bentuk penghargaan yang terlalu heboh, waduh luar biasa terima kasih, tapi minimal kita ingin dihargai dalam bentuk please jangan berbuat jahat sama saya sudah berbuat baik sama kamu, jangan berbuat hal-hal yang tidak baik kepada saya. Jadi minimal Anda ingin dibalas dengan sebuah perlakuan juga yang baik, atau Anda tidak ingin dibalas dengan perlakuan yang tidak Anda sukai. Dan itu adalah ekspektasi Anda terhadap teman Anda. Nah hari ini dalam topik kita Winning with People, saya akan membahas tentang ekspektasi. Wah, ekspektasi lagi. Ya, mungkin teman-teman bilang kemarin topik hubungan dengan Tuhan ekspektasi. Sekarang topik hubungan dengan manusia ekspektasi lagi. Gak ada yang lain kah? Saya mau bilang,
jangan sepelekan topik ini teman-teman. Jangan sepelekan topik tentang ekspektasi. Kenapa? Karena jika Anda memiliki kesalahan dalam berekspektasi, itu dapat berakibat fatal bagi hidup Anda. Waktu saya kuliah psikologi, ada satu mata kuliah yang saya paling suka. Mata kuliahnya bernama CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu adalah sebuah terapi bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental atau depresi. Jadi disampaikan seperti ini, ada cara berpikir yang terdistorsi, ada cara berpikir yang salah, ada cara berpikir yang tidak realistis, dan itulah yang menjadi penyebab sehingga seseorang mengalami gangguan mental. Dan itulah yang menjadi penyebab sehingga seseorang mengalami depresi, bahkan OCBC dan fobia bisa terjadi. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan apakah cara berpikir saya sudah benar. Saya ingat waktu pertemuan pertama, waktu itu disampaikan oleh Dr. Noni, bagaimana untuk cara memulai winning with people adalah mulai dari diri sendiri. Nah, saya ingin menambahkan di hari ini, mulai dari diri sendiri bagaimana, ada apa dengan diri sendiri, ada apa dengan saya. Saya ingin sampaikan, yuk cek bagaimana Anda berekspektasi dalam hubungan Anda kepada orang lain. Karena ketika Anda salah, ini akan berakibat fatal. Saya mengutip sebuah artikel yang menurut saya ini sangat baik untuk kita kupas bersama-sama tentang ekspektasi kita terhadap hubungan. Dikatakan seperti ini, berhentilah mengharapkan atau berekspektasi bahwa mereka akan hidup sesuai dengan standar hidupmu. Sebenarnya kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa setiap orang berbeda. Dari sisi kepribadian, ada 4 tipe kepribadian. Dan masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Setiap orang juga memiliki lingkungan hidup yang berbeda. Dan itu semua menentukan standar hidup kita. Jadi tidak mungkin standar hidup kita menjadi sama. Contoh yang paling sederhana, standar dalam berbicara antara orang Jawa dengan orang Batak, beda apa enggak? Enggak usah dengan orang Batak, dengan orang Jakarta, oh itu beda jauh. Jadi orang Jawa tidak bisa menetapkan standarnya kepada orang Batak. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Dan masih banyak hal lagi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki ekspektasi atau harapan bahwa orang lain harus mengikuti standar hidup Anda, maka Anda memiliki gangguan atau distorsi dalam cara berpikir Anda. Dan itu akan berbahaya bagi Anda. Anda akan mengalami clash dengan banyak orang. Kenapa orang gak akan merasa nyaman? Dia dipaksa untuk mengikuti standar hidup Anda. Dan hari ini, kalau ada orang-orang yang merasa, kok sulit banget ya dia mengikuti standar hidup saya. Saya berharap kita semua belajar, benar, standar hidup kita tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Yang kedua, berhenti berekspektasi kepada orang lain agar setuju dengan perkataan Anda. Perkataan itu datang dari pikiran. Cara berpikir kita dipengaruhi oleh paradigma kita. Paradigma kita dipengaruhi oleh latar belakang hidup kita. Sejarah kehidupan kita, apa yang kita alami sejak kecil hingga hari ini akan menentukan paradigma kita. Jadi teman-teman, jika Anda memaksa orang lain harus setuju dengan perkataan Anda, maka Anda tidak realistis. Anda memiliki gangguan dalam cara berpikir. Artinya, kalau hari ini ada orang-orang yang gak setuju dengan perkataan Anda, it's okay, gak harus kok yang saya katakan semua orang setuju, gak apa-apa. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Jadi jika ada perbedaan pendapat, gak perlu dibuat menjadi ribut. Don't clash.
Jangan ribut, jangan bentrok, jangan berantem. Kalau Anda berpikir bahwa semua orang harus setuju dengan perkataan Anda, maka Anda tidak realistis. Anda mengalami gangguan dalam berpikir. Yang ketiga, berhenti mengharapkan mereka menjadi sempurna untuk Anda. Kita semua tahu apakah ada orang yang sempurna di bumi ini? Jelas kita tahu tidak ada. Tapi lucunya, ketika orang lain melakukan kesalahan, kita marah. Apalagi kalau orang itu memiliki sebuah kedudukan rohani. Anggaplah dia seorang hamba Tuhan, anggaplah dia seorang pelayan, anggaplah dia seorang pemimpin Connect Family, pemimpin Komsel. Anda marah. Padahal Anda tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Artinya, Anda harus memberikan ruang untuk setiap orang bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan dan kemudian Anda marah, kesel, jengkel, artinya Anda tidak berpikir realistis. Anda sedang memiliki gangguan atau distorsi dalam cara berpikir Anda. Tapi kalau Anda memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan kesalahan, ketika orang lain melakukan kesalahan itu tidak akan mengganggu Anda dan mengganggu hubungan Anda, karena Anda tahu, it's okay, saya juga bisa salah, maka orang lain juga bisa salah. Itu tidak akan menyebabkan clash. Yang keempat, jangan berharap mereka dapat membaca pikiranmu. Nah, ini biasanya teman dekat atau mungkin yang sudah mendekati pernikahan atau bahkan mungkin suami istri. Harusnya dia ngerti dong aku lagi ngalami gini-gini. Kalau saya sendiri pribadi saya mikir begini, manusia bukan dewa kok. Nggak bakalan bisa ngerti isi pikiran seseorang kecuali kita menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, sampaikanlah, utarakanlah. Jangan berekspektasi atau mengharapkan bahwa orang akan mengerti sendiri tanpa kita menyampaikannya. Jika itu yang terjadi, maka Anda tidak realistis. Anda akan mengalami clash dengan banyak orang. Anda merasa si dia nggak mengerti saya, si ini tidak mengerti saya, si ini tidak mengerti saya. Padahal sebenarnya masalahnya ada di dalam cara berpikirmu. Anda mengalami distorsi. Kemudian yang kelima, berhenti untuk berharap agar selalu dimengerti. Tolong ngertiin aku dong. Idealnya memang mereka mengerti, tapi kan kenyataannya tidak semua orang bisa mengerti kita. Lawang bahkan kita sendiri kadang tidak mengerti diri kita. Kok bisa-bisanya kita menuntut semua orang harus mengerti kita? Jelas ini juga sebuah distorsi dalam cara berpikir. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti Anda, santai aja, nggak perlu clash, santai aja. Ya memang tidak semua orang harus mengerti Anda. Yang keenam, jangan berharap agar mereka selalu mendukungmu, teman-teman. Setiap hal pendapat kita tidak selalu dianggap benar oleh orang lain. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak realistis bagi mereka. Jadi kalau Anda berharap bahwa semua orang harus mendukung saya, Anda tidak realistis. Jadi kalau hari ini ada yang tidak mendukung Anda, it's okay, santai aja sister, santai aja bro. Don't clash, nggak usah berantem, nggak usah ribut, nggak apa-apa, nggak mendukung kita ya nggak apa-apa, memang itu wajar. Kalau Anda berharap semua orang harus mendukung saya, maka Anda sedang mengalami sebuah gangguan dalam cara berpikir Anda. Yang ketujuh, berhenti mengharapkan balasan perlakuan baik yang sesuai dengan perlakuan baikmu kepada mereka. Ini tadi sudah kita bahas sesuai dengan ayat yang kita baca. Jangan mengharapkan balasan ketika Anda melakukan kebaikan. Yang kedelapan, tidak berekspektasi bahwa orang terdekatmu tidak akan berubah. Coba saya mau tanya teman-teman, apakah ada manusia di dunia ini yang tidak berubah? Tidak ada. Satu-satunya yang tidak berubah Tuhan Yesus. Padahal kita semua tahu hal ini. Tapi ketika orang terdekat kita berubah,
kita marah, kita kecewa. Loh kok dia sekarang jadi akrabnya sama dia ya? Loh kok dia sekarang kok jadi berubah ya? Dulu baik sama saya, sekarang enggak ya? Percayalah, people gonna change. Setiap orang bisa berubah. Satu-satunya yang tidak berubah hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau teman-teman memiliki ekspektasi bahwa semua orang tidak akan berubah, Anda memiliki distorsi dalam cara berpikir. Anda memiliki gangguan dalam cara berpikir, dan itu akan membuat Anda tertekan, dan itu akan membuat Anda stres. Dan saya mau bilang, kalau hari ini orang-orang di dekatmu berubah, dulunya mungkin baik, dulunya mungkin akrab dengan Anda, tapi tiba-tiba hari ini dia sedang asik dengan orang lain, it's okay. Do not clash. Realistislah. Yang ke-9, berhentilah berharap agar mereka selalu berada di dekatmu. Jangan berekspektasi bahwa semua orang akan selalu berada di dekatmu, atau minimal teman dekat Anda akan selalu berada di dekatmu. Bahkan saya mau bilang, suami istri pun suatu hari akan berpisah. Anak dengan orang tua pun suatu hari akan berpisah. Jadi berhenti berekspektasi bahwa mereka akan selalu ada di dekat Anda selama-lamanya. Kalau Anda memiliki ekspektasi seperti ini, Anda mengalami distorsi dalam pola pikir Anda. Cobalah menjadi realistis bahwa setiap orang memiliki kesibukan, setiap orang memiliki kehidupan, setiap orang juga memiliki mood. Mungkin hari ini dia sedang ingin menemani Anda, tetapi mungkin besok dia sedang sibuk, mungkin besok dia sedang tidak mood untuk menemani Anda. Jadi berpikirlah realistis bahwa tidak mungkin kita berharap bahwa mereka selalu berada di dekat kita. Kalau hari ini teman-teman merasa, aduh kok dulu dia dekat sama saya ya sekarang jauh. It's okay. Don't clash. Gak usah bentrok, gak usah berantem, gak usah berselisih dengan teman Anda yang hari ini tidak bisa di dekatmu. Berikan kesempatan, dia mungkin juga lagi perlu sendiri, dia mungkin juga lagi sibuk, dia juga lagi membutuhkan orang lain. It's okay. Yang ke-10, tidak berharap kepada orang lain agar mereka menyukaimu. Teman-teman, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, itu fakta. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa menyenangkan semua orang, itu justru berbahaya. Karena Anda akan selalu mengikuti apapun yang orang lain inginkan. Dan Anda tidak akan pernah menjadi diri Anda sendiri. Bahkan saya katakan berbahaya, kenapa? Anda akan kompromi demi mendapatkan orang lain menyukai Anda. Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak menyukai Anda, santai aja. Santai aja brother, santai aja sister. Gak apa-apa, memang tidak semua orang harus menyukai kita. Don't clash. Jangan bentrok dengan orang yang tidak menyukai Anda. Tidak usah berantem dengan orang yang tidak menyukai Anda. Oke, teman-teman, bahwa 10 hal ini kalau saya tarik, mereka semua memiliki satu benang merah. Bahwa sebenarnya Anda sedang mengandalkan manusia. Ketika Anda berharap orang lain selalu di dekat Anda, ketika Anda berharap orang lain selalu mendengar perkataan Anda, ketika Anda berharap orang lain selalu berada di sisi Anda, ketika Anda berharap orang lain selalu memperhatikan Anda, ketika Anda berharap orang lain selalu melakukan 10 hal ini untuk Anda, maka sebenarnya akarnya Anda sedang mengandalkan manusia. Ada satu ayat Alkitab yang berkata, di dalam Yeremia 17 ayat 4 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau.
yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi teman-teman, Yeremia 17 ayat 4 berkata, ketika kita mengandalkan manusia, maka kita akan berada di padang gurun. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan selalu segar daunnya. Padang gurun bicara tentang apa? Mungkin Anda merasa sendiri. Mungkin Anda merasa kesepian. Mungkin Anda merasakan hidup Anda kering. Daun yang hijau bicara tentang apa? Sebuah kesegaran. Anda sukacita, Anda happy, Anda damai sejahtera dalam menjalani hubungan dengan siapapun. Saya mengundang tim musik, boleh maju ke depan? Jadi ternyata teman-teman, winning with people itu erat loh kaitannya dengan siapa yang Anda andalkan. Hari ini saya mau tanya teman-teman, Anda di mana? Jika Anda hari ini berada di padang gurun, Anda merasa sendiri, Anda merasa lonely, cek. Mungkin masalahnya Anda sedang berekspektasi kepada manusia. Lebih daripada kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa hidup damai dengan semua orang kalau kita meletakkan ekspektasi kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berekspektasi kepada manusia. Kenapa? Tidak peduli semua orang mengecewakan kita, kita tidak akan terganggu sebab kita tidak berekspektasi kepada mereka. Bagi kita, gak apa-apa. Orang bisa melakukan apa saja buat kita. Kita bisa merdeka. Kita gak harus mengalami clash dengan banyak orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, ya sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian, yes, Engkau sumber pengharapan dan sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, amin, Tuhan pemulih, Engkau penyembuh kami Tuhan, Tuhan Engkau pemulih kami. Hari ini jika ada di antara teman-teman yang sedang terluka, yang sedang sedih, karena mungkin Anda merasa sendiri, Anda merasa berada di padang gurun, Anda memiliki banyak clash dengan teman-teman Anda. Yuk kita cek, mungkin masalahnya Anda sedang mengandalkan atau menaruh harapan Anda kepada teman-teman, kepada manusia di sekeliling Anda. Sehingga segala ekspektasi Anda letakkan kepada mereka. Hari ini saya ingin mengajak kita semua bertobat. Berhenti berharap, berhenti berekspektasi kepada manusia. Karena sebenarnya Anda sedang mengandalkan manusia dan bukan Tuhan. Kabar baiknya, kalau Anda ingin diperhatikan, sebenarnya Tuhan selalu memperhatikan Anda. Tembok-tembokmu tetap di ruang matanya. Kalau Anda tidak ingin ditinggalkan, sebenarnya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu hadir dimanapun Anda berada. Kalau Anda ingin disukai, sebenarnya Yesus menyukai Anda apa adanya. Bukan hanya kelebihan Anda, bukan hanya potensi Anda, tapi bahkan keburukan-keburukan Anda telah ditukar dengan darahnya. Ketika Anda memiliki Yesus di hatimu, sebenarnya Anda memiliki segalanya. Dan Anda tidak akan pernah merasa sendiri. Cuman mungkin masalahnya bukan Yesus yang Anda rindukan, bukan Roh Kudus yang Anda inginkan, dan bukan Tuhan yang Anda andalkan. Dan jika benar,
Hari ini saya ingin mengajak kita semua berhenti berekspektasi kepada manusia dan mulai andalkan Tuhan. Percayalah, Anda akan mengalami kemenangan dalam hubungan dengan manusia. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Ada perubahan-perubahan di dalam diri kita, bahkan ada kemuliaan yang Tuhan pancarkan melalui hidup kita. Oh ya, kita akan memenangkan bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan di dalam kita. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Siapa yang ada percaya? Kau sumber, Siapa sumber kekuatanmu? sumber pengharapan, Siapa sumber pengharapanmu? sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Anugerahkan kepada setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab disitulah awal dari segala kemenangan. Kemenangan terhadap apapun juga, termasuk kemenangan dalam hubungan kami dengan sesama kami. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan, profesional muda di tempat mereka bekerja Tuhan. Mungkin mereka menghadapi hal-hal, orang-orang yang mengecewakan mereka, biar mereka tetap menaruh harapnya kepada Engkau. Teman-teman kerja yang mungkin mengecewakan mereka, biar mereka tetap menaruh harapnya kepada Engkau. Sehingga sekalipun mereka dikecewakan, mereka tetap bisa mengalami sukacita yang dari surga. Mereka tetap bisa mengalami damai sejahtera untuk tetap bisa mengasihi, tetap berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Seperti Allah yang maha tinggi, berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan kepada orang yang berbuat jahat. Terima kasih Tuhan, dan jadikan mereka menang dimanapun mereka berada. Berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengangkat mereka semua menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan tidak akan turun. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua teman-teman. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Angkat wajahmu, pandanglah kepada Tuhan yang selalu memperhatikanmu, dan terimalah damai sejahtera dan berkat dari surga. Mari kita semua yang percaya, kita akan akhiri ibadah kita dalam ucapan syukur dengan berkata, amin. sama-sama satukan hati kita buat kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke ruang kudusnya Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama katakan, dekat padamu itu kerinduan. Dekat padamu itu rinduku. Satu ayat ini ternyata ada rahasia untuk kita juga bisa mengalami perlindungan seperti Daud. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan Tuhan adalah gunung batu. Pelanduk itu apa? Ternyata di dalam terjemahan lama dikatakan kelinci. Jadi kelinci bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, ini ada gambar yang mengilustrasikan. Kalau teman-teman lihat ya, ada kelinci sedang dikejar oleh singa. Kelinci itu lemah, tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa melawan singa. Lalu apa yang dilakukan oleh kelinci? Dia lari ternyata dan masuk ke lubang di dalam bukit batu. Nah, akhirnya singa itu tidak menghadapi kelinci lagi.
singa itu akhirnya jadi menghadapi bukit batunya. Dia sembunyi di bukit batu, dia lihat singanya marah, singanya ingin menelan. Mungkin air liurnya udah menetes. Nah, itu bicara tentang bahaya di sekeliling kita. Mungkin udah siap menerkam, sudah siap menelan. Tapi apapun bahaya yang ada di dalam hidup kita bisa tidak berhasil asal kita bersembunyi di gunung batu. Mungkin di dalam bukit batu itu si kelinci tinggal nyanyi, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sementara singanya mengaum-ngaum. Kelincinya bisa diam tenang sambil memuji Tuhan. Kelincinya bisa diam tenang sambil menyembah Tuhan. Dan bahaya itu tidak akan pernah bisa menyentuh. Kenapa? Karena dia tidak lagi berhadapan dengan kelinci, tetapi berhadapan dengan bukit batu. Nah, ketika bahaya mengancam orang percaya, apa sih yang seharusnya orang percaya lakukan? Di dalam Keluaran 14 ayat 14 mungkin kita semua sering dengar ayat ini bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja itu diam saja kayak gimana? Apakah teman-teman selama ini paham apa yang dimaksud diam saja? Jadi maksudnya, jadi orang Kristen gak usah ngapa-ngapain, janji Tuhan aman, diam aja lah, nanti Tuhan yang berperang. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Konteks diam saja adalah kita bersembunyi di dalam gunung batunya Allah. Itu bicara tentang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam mesbah dan di dalam firman. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan, itu bicara tentang doa. Dan yang ketiga, itu bicara tentang menunggu dengan iman. Mesbah penting, firman penting, doa penting, tapi iman juga gak kalah penting. Saya percaya kelinci itu, dia yakin aman. Dia tidak akan ketakutan karena dia mengenal gunung batu tempat dia berdiam. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda, kita semua mau diam di mana? Doa online yang kita adain seperti hari ini sebenarnya sedang mengajak seluruh jemaat, yuk, atau memfasilitasi kita semua, ayo setiap hari pilih, ambil waktu untuk diam di dalam bukit batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Ajar kami untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan, untuk selalu ada di dalam kehidupan kami. Di mana kami mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk ada doa setiap malam Tuhan, setengah jam yang kami adakan. Tuhan, kami rindu Tuhan, agar setiap umat-umat-Mu memberikan waktu untuk bersama-sama kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus.